Dok, pilih mana nih? Swab nasofaringeal atau saliva buat mendeteksi COVID-19? Kira-kira yang mana ya yang lebih baik dalam mendeteksi COVID-19? Untuk tahu jawabannya, yuk simak video kali ini. Halo dokter, saya Dr. Rara dari Alomedica. Memang sih, sampai saat ini PCR dengan sampel dari area nasofaringeal masih menjadi baku emas untuk menegakkan diagnosis COVID-19. Tetapi, pengambilan sampel seperti ini dapat memberikan sensasi tidak nyaman. Ditambah lagi dengan kompetensi pengambilan sampelnya yang membutuhkan pelatihan khusus. Makanya untuk mempermudah, saat ini udah ada salah satu cara pengambilan sampel yang lebih nyaman nih, yaitu menggunakan saliva. Tapi apakah pengambilan ini tergolong efektif untuk menegakkan diagnosis COVID-19? Kita bahas bareng-bareng ya dok. Sekarang ini udah ada beberapa penelitian yang membandingkan sensitivitas dan spesifisitas tes PCR COVID-19 yang menggunakan sampel nasopharyngeal swab atau NPS dan sampel saliva. Nah, berdasarkan data yang ada, saliva dapat dijadikan alternatif sampel NPS nih dok. Soalnya, perbedaan sensitivitas dan spesifisitas yang ditemukan ternyata nggak terlalu berbeda secara signifikan. Penelitian meta-analisis oleh Ibrahim dan kawan-kawan mengemukakan bahwa sensitivitas sampel saliva dengan NPS adalah 86,5% dan 92%. Dan meskipun sensitivitas sampel saliva lebih rendah dibandingkan NPS, tetapi nilai cut-off-nya sudah di atas nilai rekomendasi Kementerian Kesehatan. Penelitian ini juga didukung oleh Huber dan kawan-kawan yang berupaya menemukan efikasi sampel saliva dalam mendeteksi virus SARS-CoV-2 dengan tes PCR pada pasien dewasa dan anak. Berdasarkan studi ini didapatkan bahwa sampel saliva dapat menunjukkan presentase positif sebesar 92,3% pada dewasa dan 93,3% pada anak-anak. Hal ini nggak berbeda jauh dengan sampel NPS yang pada dewasa yaitu 97,8% dan anak 84,8%. Nah, kalau kita lihat antara sampel NPS dan saliva, keduanya mempunyai sensitivitas yang hampir sama. Tapi apa sih kekurangan dan kelebihan antara kedua sampel tersebut? By the way, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkapnya, dokter juga bisa lihat di aplikasi Alomedica. Nggak cuma ada artikel tentang topik kali ini aja, di Alomedica tuh ada ribuan informasi kedokteran yang bisa diakses dengan mudah melalui artikel, webinar, hingga workshop. Lewat Alomedica, dokter juga bisa nih dapetin e-sertifikat ber-SKPID yang bisa di-download kapan aja setelah mengikuti program yang ada di menu SKP online Alomedica. Selain itu, ada juga forum untuk dokter bisa sharing-sharing berbagai kasus menarik dengan sejawat dokter dan spesialis se-Indonesia. So, langsung aja download aplikasi Alomedica sekarang di Google Play dan App Store. Sekarang mari kita kembali ke pembahasan. Well, keunggulan nasopharyngeal swab adalah sampelnya itu sangat sensitif nih dok, mampu memberi hasil yang akurat dan dapat digunakan untuk mendeteksi virus SARS-CoV-2 secara dini. Bentuk pemeriksaan sampel ini sendiri adalah baku emas untuk sampel NAAT atau tes amplifikasi asam nukleat yang merupakan metode deteksi molekuler. Meski terbilang sensitif, NPS tetap saja ada kekurangannya, seperti membutuhkan tenaga ahli yang sudah mendapat pelatihan khusus, memicu munculnya rasa tidak nyaman pada pasien saat dilakukan, terlebih pada pasien anak-anak, terus juga adanya resiko trauma pada mukosa dan resiko perdarahan. Sekarang, kalau kita bicara soal sampel saliva, tentu keunggulannya adalah pengumpulan sampel yang lebih nyaman, apalagi buat pasien anak-anak ya dok. Udah gitu bisa dilakukan secara mandiri dengan mudah, tidak invasif, sederhana, dan juga tidak membutuhkan pelatihan khusus.
Sedangkan untuk kekurangan sampel saliva adalah sulit mengambil sampel pada neonatus dan balita. Kalau sensitivitasnya sih masih lebih rendah ya bila dibandingkan dengan sampel NPS. Soalnya bisa dibilang sampel saliva ini mudah tercemar oleh bakteri rongga mulut dan saluran pernafasan atas. Selain itu, pengambilan sampel secara mandiri di rumah tanpa pengawasan memiliki resiko sampel yang invalid. Sebelum saya lanjut, saya mau ingetin dulu buat sejawat sekalian yang lagi nonton nih, buat subscribe ke channel YouTube Alomedica. Tinggal klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lambang lonceng notifikasinya ya dok, biar sejawat bisa tahu kapan aja Alomedica update informasi kedokteran terbaru. So, berdasarkan penelitian ini, ada beberapa hal nih dok yang harus dicermati mengenai sampel saliva untuk deteksi COVID-19, yaitu yang pertama, teknik drooling atau diteteskan dari mulut merupakan standar sampling karena memiliki viral load tertinggi. Yang kedua, pemeriksaan sebaiknya dilakukan pada minggu pertama setelah gejala muncul karena nilai viral load tertinggi ditemukan pada minggu pertama. Yang ketiga, ada kemungkinan terkontaminasi dengan bakteri dan virus dari rongga mulut. Dan yang keempat, sampel saliva harus dilakukan pada pasien yang sadar. Oke, sekian dulu mengenai topik pengambilan sampel diagnosis COVID-19. Kalau ada topik lain yang kira-kira bakalan asik untuk dibahas di Alomedica, kasih tahu juga di kolom komentar ya dok. Sip deh, terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya ke channel YouTube Alomedica. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.